Liftoff will start in T minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak sekalian dari kelompok Tani Makmur. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas partisipasinya dalam kegiatan hari ini. Tentunya saya sangat berbahagia dapat bertemu dengan Bapak sekalian. Saya juga mengapresiasi pergerakan dari Bapak kalian bahwa Bapak ingin berjuang untuk membudidayakan tanaman rusela sesuai dengan permintaan dari Ketua Kelompok Tani Bapak Adi. Siap Pak, Baik, siap. menindaklanjuti dalam kegiatan kemarin apa yang disampaikan oleh Bapak Kelompok Tani bahwa Bapak Adi meminta kelompok Tani Makmur ini digerakkan untuk membudidayakan tanaman rusela. Betul Bapak sekalian? Betul Pak, harus. Baik Bapak sekalian, terima kasih saya ucapkan. Sangat-sangat saya apresiasi atas gerakan ini. Tentu ini menjadi satu langkah yang sangat tepat ya Bapak sekalian. Jadi seperti ini ya Bapak sekalian. Sebelum kita maju ke materi yang akan disampaikan, Bapak tahu tidak apa sih itu tanaman rusela? Iya Mas, ngertos. Baik, kalau tahu seperti apa bentuknya, atau seperti apa warnanya, atau seperti apa itu tanaman rusela? Merah rodok lancip niku Mas. Betul ya Bapak sekalian. Rusela memiliki warna merah saat dipanen. Dia memiliki bentuk seperti kubah yang memiliki lancip-lancip di atasnya. Ya, itu memiliki tanaman rusela sendiri memiliki beberapa manfaat ya Bapak sekalian. Kalau Bapak ketahui manfaat apa sih yang didapatkan dari tanaman rusela? Buat obat-obatan seperti kanker paru-paru Mas. Betul disampaikan oleh Bapak tadi bahwa tanaman rusela memiliki manfaat untuk mengurangi darah tinggi, mengurangi darah, gula, dan juga mencegah terjadinya kanker dan serangan jantung Bapak sekalian. Bapak belum tahu kan apa saja itu? Ya, betul. Ini adalah manfaat yang besar Bapak sekalian apabila dimanfaatkan dengan baik. Tentu ini menjadi perhatian besar Bapak dalam budidaya tanaman rusela ini, bukan sekedar menanam dan panen tentunya. Nah, harapannya adalah Bapak sekalian mengolah tanaman rusela ini menjadi produk-produk yang baik, produk yang tepat, yang diminati oleh masyarakat banyak. Baik Bapak sekalian, kira-kira Bapak tahu nggak apa saja sih olahan-olahan yang dapat diproduksi dari tanaman rusela ini? Dibuat teh Mas. Teh saja Bapak sekalian. Nggih Pak. Jadi sebenarnya Bapak, bukan hanya sekedar teh yang dapat diproduksi dari tanaman rusela ini. Banyak sekali hal yang dapat diproduksi dari tanaman rusela ini ya Bapak sekalian. Ya, baik dari pembuatan kopi, sirup, dan lain-lain. Bahwa untuk biaya pembuatan kopi sendiri tentunya membutuhkan biaya produksi yang banyak Bapak, karena perlu pengovenan, pengeringan, dan lain-lain. Mungkin untuk kedepannya saya berharap cukup di produk teh dan sirup rusela terlebih dahulu. Jadi ya Bapak sekalian untuk fokus terlebih dahulu kepada dua hal tersebut dalam budidaya prospek budidaya tanaman rusela ini. Baik ya Bapak sekalian, Pak tahu tidak sih seperti apa sih budidaya yang dilakukan dalam tanaman rusela? Nanam, merawat, panen Mas. Betul ya Bapak. Ya kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan hal-hal yang lain. Apakah Bapak tahu mudah atau tidak dalam budidaya rusela ini Bapak sekalian? Tergantung Mas, bisa susah bisa gampang. Iya betul Bapak. Ya kalau dibilang susah juga tidak, bilang mudah belum juga ya Bapak sekalian. Jadi menanam rusela ini perlu perhatian khusus ya Bapak, dari penyemaian, dari hal-hal lain, dan juga dari hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pasca penanaman ya Bapak sekalian. Yaitu yang perlu Bapak ketahui, kira-kira Bapak tahu nggak berapa bedeng yang harus dibuat dalam satu luasan lahan dalam rusela itu? 5x2 Mas. Tidak salah Bapak, betul. Siapa lagi menjawab? Nggih sami 5x2. Ya, jadi dalam luasan lahan itu satu bedeng memanjang sekitar 5 meter dengan lebar sekitar 1,5 sampai 2 meter. Untuk jarak tanamnya kira-kira Bapak-bapak tahu tidak berapa jarak tanam yang dibutuhkan dalam menanam rusela? Sekitar 50 cm Mas. Baik, betul Bapak. Untuk penanamannya dibuat dengan zigzag dengan jarak 50 cm per tanaman. Ini manfaatnya apa Bapak sekalian? Ada yang tahu? Dereng Mas. Tidak tahu ya Bapak sekalian. Jadi manfaat dari jarak 50 cm dibuat secara zigzag adalah untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup, sehingga apa? Sehingga tanaman rusela dapat tumbuh dengan baik dari penyinaran yang baik juga. Namun bukan hanya sekedar itu Bapak sekalian. Apa saja sih yang dilakukan saat penanaman? Apa
pemberlakuan dalam tanaman itu sendiri saat penanaman. Jadi perlakuan pada tanaman rusa setelah ditanam adalah bukan sekedar dilepas tanam selesai, namun juga ada perlakuan khusus Bapak sekalian. Ada yang tahu perlakuan seperti apa yang dilakukan? Belum, Pak. Belum tahu nggih. Jadi perlakuan yang dilakukan pada tanaman rosella ini ya Bapak sekalian adalah memberikan pelepah pisang sebagai penutup tanaman itu agar apa? Curah hujan yang tinggi tidak dapat merusak tanaman nanti. Ini juga mencegah terjadinya kerusakan akar pada tanaman Bapak sekalian. Ya, ini perlu diperhatikan dalam penanaman agar apa? Agar hasil yang didapatkan nanti dapat berkembang dengan baik. Kita harus bersama-sama Bapak sekalian untuk mendapatkan hasil yang baik ini. Saya tahu Bapak sekalian bahwa budaya di daerah Bapak ini sangat-sangat kental, budaya yang begitu erat, yang saling bekerja sama. Saya tahu Bapak sekalian, saya sudah tahu seluk-beluk dari budaya yang ada di daerah Bapak sekalian ya. Bapak sangat-sangat erat dalam kekompakannya. Dalam panen pun Bapak selalu mengatakan syukuran Pak, di akhir panen. Ini jadi salah satu nilai positif Bapak sekalian. Ya tentu ini yang jadi harapan saya bahwa bukan hanya sekedar berjuang bersama, namun juga ada kedepannya ada hal positif yang dihasilkan oleh dalam penanaman ini. Jadi baik, dalam budaya tanaman rusa kita kembali ya Bapak sekalian, kembali ke Siap, tanaman Pak, rosella. siap. Tanaman rosella ini dibudidayakan melalui bedengan-bedengan dengan panjang sekitar 5 meter, lebar 2 meter, dengan jarak tanamnya 50 cm per tanaman, dibuat secara zigzag. Untuk apa? Ya seperti apa yang saya katakan tadi. Jadi dalam penanamannya itu diperhatikan hal-hal penting ini ya Pak sekalian. Dan juga sebelum menanam, penyemaian yang dilakukan harus dilakukan. Biji yang direndam dalam air yang dipilih seperti apa Bapak sekalian? Ada yang tahu? Yang terendam, Betul, Pak. bahwa tanaman atau biji yang terangkat ke atas adalah biji yang terbaik, sedangkan biji yang merendam ke bawah bukanlah biji yang baik atau tidak layak tanam. Ini yang harus diperhatikan Bapak. Namun jika memang keadaan ketersediaan bibit atau biji tanaman kurang, bisa saja Bapak sekalian terpaksanya memanfaatkan itu ya Bapak ya sekalian ya, sehingga ini untuk mencapai target apa yang disampaikan ya Bapak sekalian. Jadi seperti itu Bapak sekalian mengenai tentang budidaya tanaman rosella. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak sekalian? Dereng, Pak. Baik, Bapak tentu saya berharap kira-kira tahu tidak modal selain modal uang apa yang dilakukan Bapak sekalian agar mampu menghasilkan produk yang baik Bapak sekalian? Lahan, sertifikat tanah, semangat, Pak. Betul, tepat. Namun lebih tepatnya lagi Bapak, modal selain modal uang dalam usaha tani ini adalah modal semangat, modal sosial, modal semangat ini menjadi modal sosial, semangat juang, semangat kemauan untuk membiasakan produk yang baik ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan Bapak sekalian. Ayo saya harapkan, ayo sekali lagi kita bersama-sama mengkhususkan produk olahan yang baik, mengkhususkan produk yang baik sehingga apa? Menjadikan produk unggulan dalam kelompok tani ini. Saya ingin kelompok tani makmur ini memiliki produk unggulan yang dapat mengenalkan desanya, mengenalkan kelompok taninya, dan menjadikan komoditas utama di daerah ini. Tentu itu akan menjadi hal positif Bapak sekalian. Kira-kira Bapak sekalian, atas apa yang disampaikan oleh Pak Adi selaku ketua kelompok tani pada saya merupakan salah satu kegiatan positif yang menurut saya terbaik. Bapak sekalian, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas atensinya. Kalian, jikalau ada ingin yang disampaikan mengenai produk olahan, bahwa produk olahan yang saya fokuskan kali ini adalah bagaimana kegiatan panen nanti bukan hanya sekedar panen namun diolah jadi produk tehnya bukan hanya teh celup, namun teh dalam bentuk rosellanya direbus Bapak sekalian. Ini jadi perhatian Bapak. Selain itu fokus utama kita adalah ke sirup juga, mengolah tanaman sampai sirup agar dapat dikonsumsi dengan baik dengan beribu-ribu manfaat. Jika apa produk ini nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk harga Bapak sekalian, kira-kira Bapak tahu nggak berapa harga pasaran tanaman rosella saat ini untuk olahannya? 30.000, Pak. Betul Bapak. Untuk olahan sirup memang untuk kisaran per hari ini ada di kisaran 30.000 hingga 35.000. Untuk teh itu tidak pasti ya Bapak, tergantung produknya. Untuk teh celup bisa sampai 10 hingga 15.000, untuk teh yang direbus bisa mencapai 7 hingga 10.000. Mungkin ini menjadi pertimbangan kita dalam menentukan harga kedepannya Bapak sekalian, tergantung dengan jumlah industri atau jumlah produktivitas kita atau jumlah
biaya yang dikeluarkan selama kegiatan industri. Mungkin kira-kira Bapak ada yang mau ditanyakan? Belum Pak, belum. Belum ya Bapak? Ya, mengenai kedepannya saya berharap kegiatan penyuluhan ini dapat bermanfaat bagi Bapak sekalian. Bapak dapat memanfaatkan ilmu yang saya terapkan, dapat menelaah atau menganalisis tentang apa yang telah saya sampaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan penyuluhan kali ini. Saya haturkan terima kasih kepada Bapak sekalian dan kepada Bapak Adi Sago Ketua Kelompok Tani yang telah memberikan saran kepada saya untuk memberikan sekitar laporannya terhadap kegiatan kelompok tani ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan kegiatan penyuluhan kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ibu Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, moga-moga Pak.